Masa kecil kami itu sangat bahagia. Punya punya orang tua yang sangat sempurna. Ayah tuh idola saya, pahlawan saya. Saya nggak pernah punya idola atau pahlawan selain Rasulullah ya. Yang begitu perfect. Maksudnya seringkali kita punya pahlawan tokoh gitu, tapi begitu tahu zaman berbeda ternyata ceritanya berbeda. Itu sangat mengecewakan saya untuk mengidolakan orang. Tapi bapak saya tuh saya tahu dari kecil orangnya tuh sederhana banget ya, dan dia benar-benar yang memotivasi saya di musik. Dia tuh yang punya bakat musik yang luar biasa. Jadi dari kecil dia merantau, dia dari seberang, dia Bugis Mandar ya. Berangkat ke Jakarta, umur 7 tahun, dia fight, bisanya main musik. Dari situ dia dapat ya mungkin tambahan buat sekolah, akhirnya kuliah, dan dia sering menang juara. Dia jago menyanyi, mainkan alat musik, sama pencipta lagu pada saat itu ya. Itu dia di bawah Pak Hugeng lah ininya, apa musik-musik Hawaii ininya apanya generasinya. Dan begitu dia masuk Deplu ya, dia kan sekolah di ADLN, dia Deplu, terakhir duta besar di Pakistan. Dia bilang sama saya nggak mau korupsi waktu. Jadi saya bilang saya benar-benar kalau udah ditugaskan negara ya saya tidak main musik lagi. Jadi main musik itu pada saat-saat ada teman-temannya orang-orang asing. Yang bikin saya bangga teman-teman itu sangat akrab sama dia. Melalui musik mereka bisa mempersatukan pendapat-pendapat gitu. Jadi orang asing itu teman-teman bapak saya bilang, yo daddy the singing ambassador gitu ya. Jadi dia yang mengajarkan kalau kita punya profesi harus punya nilai tambah. Oke nyanyi, tapi nilai tambahnya apa? Gitu lah. Itu yang sesuatu nggak semacam apa ya, utang gitu, utang dalam tanda kutip. Aduh saya belum mengginikan ibu saya belum mengitukan ayah. Saya tuh waktu itu janji sama ibu, Ada janji apa mas? haji. Saya pengen ibu saya haji, tapi Pernah akhirnya saya cuma bisa terucap badal haji. Untuk ayah? Ayah hajinya dulu waktu muda dia udah haji duluan. Ibu saya tuh meninggal habis meminang Marisa. Jadi dia akrab benar sama Marisa gitu. Jadi aku begitu ngeliat itu, wah ini jodoh gua harus gitu. Setelah saat pernikahan nggak ada, udah meninggal ibu saya kena stroke. Pagi-pagi waktu saya, waduh berat buat saya. Dan seminggu bertahan, saudara saya bilang, yang belum ikhlas itu kamu. Emang. Tapi setelah saya ikhlas, ibu saya orang Banten. Setelah ikhlas ya langsung dia pergi. Dan pagi itu biasa dia sedang sarapan. Ya saya baru pulang rekaman. Dia senang dengan kegiatan ibu-ibu ya, Dharma Wanita itu. Emang dia cita-citanya lah senang kalau punya organisasi, suka berorganisasi. Di podium waktu itu dia lagi pidato, jatuh. Jadi di situ saya melihat, makanya saya suka berorganisasi juga sekarang. Figur-figur itu yang ada di saya gitu. Bukan pahlawan yang ada di buku-buku. Saya nggak punya ikatan emosional yang besar di situ. Tapi pahlawan saya adalah orang tua saya. Orang tua kita tuh pahlawan yang berani mati buat kita, yang hidup berani menggadaikan harga diri buat anak itu orang tua kita, bukan orang lain. Gitu. Makanya saya terakhir pengen bikin lagu tentang pahlawan. Udah jadi sih, tinggal dikeluarin nama Gilang. Maksudnya pahlawan sebenarnya adalah orang tua kita. Mas tadi mengatakan ibu itu deket banget dengan Mbak Ica. Padahal awalnya susah banget menyebut nama Marisa ya. Iya betul.
Ibu itu orang Sunda biasa kalau dikasih tahu susah gitu ya. Jadi nyebut Marisa tuh Markisa dia. Buah-buahan itu. Tadi mana Markisa katanya. Ya, jadi Markisa. Ayah di pasar. Sopan iya. Sopan Sofian nggak bisa disebut. Subhan dia sebutnya. Tapi tetap aja udah kekeh. Ya. Orang Sunda bilang sampai kekeh. kapan itu akhirnya bisa menyebut Marisa? Nggak bisa. Sampai hari meninggalnya dia nggak bisa juga. Markisa aja tetap. Markisa aja. Pokoknya Markisa itu gitu. Eta nah gitu. Eta. Mbak Ica-nya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya udah, maklum aja. Syukur-syukur masih inget dia kan. Ya, kami segera kembali. Paks ke papa preman-preman, iya yo. Paks ke papa metropolitan.